Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sudah berada di malam tanggal 27 Ramadan. Maka sebagai tanda akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua agar menunaikan zakat fitrah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 dasar. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sudah waktunya kita memasuki rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Zakat menurut Islam sangat banyak jenisnya. Ada zakat tijarah, zakat perniagaan, perdagangan. Orang-orang pendidikan nama, orang-orang sentra, pusat pasar, dan sebagainya. Mereka mendapat kewajiban zakat tijarah, perdagangan, perniagaan. Ada zakat mazra'ah, pertanian. Orang berpakan, orang pergaulan, itu yang pada punya sawah, mereka mendapat kewajiban zakat dari sawahnya. Ada lagi zakatul mal, zakat harta, konglomerat, orang kaya, ya, baik yang terkaya di Indonesia maupun terkaya di Sumatera Utara, yang penting beragama Islam, maka wajib mereka mengeluarkan zakatnya, walaupun hartanya hasil warisan dari nenek moyang. Karena orang mendapatkan harta itu ada 2. Pertama, harta memang keturunan orang kaya, dari kakeknya udah kaya. Menurut ceritanya Abu Rijal Bakri, kakeknya udah kaya, ayahnya kaya, turun ke Abu Rijal Bakri. Bapak Yusuf Kala juga, ayahnya orang kaya, turun ke anaknya, turun ke cucunya, terus ke cucu, keturunan orang kaya. Makanya beruntung kalau keturunan orang kaya jadi orang kaya sampai ke cicit. Saya punya keturunan darah tinggi, minum amodipin aja balik atau pria. Ya itulah untuk orang kaya, apa keturunan darah tinggi ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, pada poin ketiga inilah yang saya jelaskan tentang zakat. Jadi zakat yang saya sebutkan tadi, zakat harta, zakat emas, zakat perniagaan, zakat pertanian, itu nggak ada hubungannya dengan Ramadan sebenarnya. Tapi kenapa orang sibuk asal Ramadan bayar zakat emas, bayar zakat dagang? Mana ada hubungannya itu? Orang berdagang, kapan dia mulai berdagang? Kalau sudah 1 tahun, keluar zakatnya. Kan enggak orang berdagang mulai pada bulan Ramadan. Tapi kalau ada memang mulai dagang pada bulan Ramadan, ya di Ramadan jatuh tempo zakat yang memang betul. Apa orang kaya mulai jadi orang kaya pada bulan Ramadan? Apa semua pedagang dimulai dari bulan Ramadan? Kan tidak. Apa pertanian dimulainya pada bulan Ramadan? Kan enggak. Apa yang punya kambing dimulai Ramadan? Karena kambing wajib zakat juga. Bukan kambing yang zakat, yang punya kambingnya. Nah, yang ada hubungannya dengan Ramadan zakat fitrah. Apa sebab? Karena kata Nabi, zakatul fitrah tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu tujuannya ada 2. Pertama, membersihkan dosa-dosa orang yang sedang puasa dari kelalaiannya.
dalam menjalankan ibadah puasa dibersihkan dengan zakat fitrah. Makanya bayar zakat fitrah itu selesai dulu Ramadan dan ada kewajiban. Tujuan kedua zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu khusus zakat fitrah, maka ada hubungannya dengan Ramadan. Kalau zakat harta, zakat emas, zakat pertanian dan sudah ada hubungannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum zakat fitrah ini secara garis besar ada dua. Pertama, hukum membayarnya. Yang kedua, hukum waktunya. Kapan waktu membayar itu, hukumnya ada di sini. Jadi ada dua. Pertama, hukum membayarnya itu hukumnya fardhu ain, artinya wajib pribadi masing-masing, seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa, seperti wajibnya haji, sama wajib zakat fitrah juga. Ini hukum membayarnya. Yang kedua, hukum waktunya. Waktu membayarnya itu kapan? Kalau tadi hukum membayarnya wajib fardhu ain kayak sholat, kayak puasa. Yang kedua, hukum waktu membayarnya itu kapan? Kayak puasa Ramadan, kapan mulainya? Ya bulan Ramadan. Aduh gitu. Nah, hukum waktu membayar zakat fitrah itu ada 5, Bapak Ibu. Pertama, hukumnya mubah. Kapan hukum membayar zakat fitrah itu mubah? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Kalau tahun ini 30. Kalau 29 dari tanggal 1 Ramadan ya sampai tanggal 29 Ramadan. Itu namanya mubah. Mulai 1 Ramadan bayar zakat fitrah sudah boleh. Mubah itu bahasa Indonesianya boleh. Bukan wajib ya, tapi mubah. Waktunya itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang membayar zakat fitrah 2 minggu yang lalu, Ramadan 2 minggu yang lalu, sekarang kan sudah malam ke-27 Juli. 2 minggu yang lalu dia sudah bayar zakat fitrah. Itu salah Pak Haji, saya mau zakat fitrah. Pak Haji dia belum belum rapat, tapi nggak apa-apa lah, saya terima dulu ya, Pak Haji. Tiba-tiba Bapak yang bayar zakat fitrah itu meninggal. Kapan meninggal? Misalnya hari ini di tanggal 27 Ramadan. Udah dikemudikan dan sebagainya, anaknya besok datang, Haji, belum jalan. Ayah kan meninggal Pak Haji, jadi zakat fitrah ayah saya tarik lagi Pak Haji, nggak jadi. Oh yang berapa Bapak? Dia nak apa? Untuk malam ketiga ya. Kenapa? Kalau belum wajib ya. Masih mubah. Jadi boleh diambil lagi. Nah, belum jatuh tempo ya. Kecuali di malam takbiran habis sholat isya meninggal dia. Nah, diambil lagi zakat fitrah ya nggak boleh dong. Kenapa? Karena sudah masuk bulan Syawal. Oleh karena itu Bapak Ibu, syarat membayar zakat fitrah itu orangnya hidup di 2 masa. Di bulan Ramadan juga dia hidup, ada. Di bulan Syawal juga orangnya hidup, ada. Nah, tapi kalau di tanggal 25, 26 meninggal dunia di bulan Ramadan, berarti dia nggak wajib zakat. Kenapa? Udah meninggal dia. Hanya di Ramadan saja hidupnya, di Syawal sudah nggak ada. Tapi kalau di malam takbiran dia meninggal, sudah wajib dan tidak. Ini contoh yang meninggal. Yang kedua contoh yang lahir. Ya, ada ibu-ibu sedang hamil tua yang ceritanya. Wah, pas di malam takbiran ibu ini sholat maghrib di masjid. Pulang dari sholat maghrib ke masjid ini mules-mules perutnya. Tiba-tiba jemprot lahir di malam takbiran. Ayo wajib zakat fitrah nggak anaknya ini? Ya? Tidak? Iya wajib. Nah jawabannya Bapak Ibu tadi syaratnya hidup di 2 masa. Di Ramadan hidup, di Syawal hidup. Ya. Karena bayi ini waktu di Ramadan masih di dalam perut,
Berarti belum ada di Ramadan, adanya di bulan Syawal, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Ingat syaratnya di dua masa, Ramadan ada, di Syawal ada. Nah, jadi yang meninggal di malam takbiran wajib. Kenapa? Di Ramadan hidup dia, di Syawal malam takbiran hidup. Kalau yang tadi di Ramadan masih dalam perut, begitu malam takbiran selepas maghrib lahir. Kalau lahirnya sebelum maghrib, maka dia wajib zakat fitrah. Kalau lahirnya habis maghrib, enggak kena zakat fitrah. Kenapa? Karena hidupnya hanya di satu masa di Ramadan. Maka saran saya, ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu, kalau ada yang sedang hamil tua, pasti tanggal 30 Ramadan, mulus-mulus tuh, tahan dulu, jangan sekarang. Sudah selesai maghrib, cepat lahirkan. Alhamdulillah, nggak kena zakat fitrah namanya 2,7. Bisa kira-kira. Alhamdulillah ya. Itu sangat. Yang ketiga, waktu membayar zakat fitrah sunnah. Kapan itu? Ketika berkumandang azan subuh sampai sebelum sholat Id mulai. Kira-kira berapa menit? Subuh sekitar jam 5:05. Ya, taruhlah nanti jam 5:05 juga nanti. Di hari Jumat atau hari Sabtu, ya, subuh. Nah, di situ sunnah bayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum Id dimulai. Kira-kira berapa jam? Dari subuh sampai sebelum Id. Sholat Id dimulai jam berapa biasa? 7.30. Nah, dari subuh sampai 7.30 ada 2 jam. Di 2 jam itulah hukum membayarnya waktunya sunnah, dapat pahala. Ya, bukan mengeluarkan zakatnya, tapi waktunya itu yang membuat dapat sunnah. Tapi kan susah, ya kan? Panitia pun sudah bubar. Itu salah pagi subuh di takbiran. Saya bayar zakat fitrah, udah tutup. Udah bubar panitia, udah pulang kampung. Jadi gimana? Udah tersendiri aja cari pakai listrik, dapat pahala sunnah. Tapi kan sibuk kali, mana lontong belum diangkat, sayur goreng belum kasih santan, enggak baru-baru. Maka sekarang aja lah bayar zakat fitrahnya, karena sunnahnya itu, ya kan, cari pahala yang lain, tidak mesti di waktu subuh bayar zakat fitrah. Kecuali kita mau langsung membayarkan pahala itu, kalau kepanitiaan merepotkan. Nah, yang keempat, hukumnya makruh, waktu membayar makruh. Kapan? Selesai sholat Idul Fitri, khatibnya turun dari mimbar, salam-salaman, kemudian itu wajib membaca zakat fitrah, makruh. Boleh diterima nggak apa-apa, salurkan ke fakir miskin, tapi hukumnya makruh. Sah nggak zakatnya? Sah tetap, cuma perbuatannya makruh, seperti makan zekum. Ya, makruh. Yang kelima, hukum waktu membayar zakat fitrah haram. Kapan itu? Misal hari raya hari Sabtu, ya, takbiran dari pagi sampai maghrib, takbiran selesai, habis maghrib bayar zakat fitrah, itu haram. Tidak menjadi zakat fitrah, tapi menjadi sedekah biasa. Kenapa? Karena sudah tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal masih boleh, tanggal 2 sudah tidak boleh lagi. Kalau hari raya Sabtu. Kalau hari raya Jumat seperti Masjid Taqwa, berarti di malam Sabtu jatuh haram zakat fitrah. Jadi kita tengok saja pengumuman pemerintah apa Jumat, apa Sabtu, tidak tahu kita ya. Kita tidak boleh memutuskan karena bukan wilayah kita. Kita saking awal atau kepada pemerintah. Jadi jadwal saya pun malam Jumat memang masih ada. Malam Jumat. Kalau sekiranya malam Jumat itu takbiran, ya tentu nanti masjid akan datang saya. Ternyata malam Jumat itu ada takbiran, jadi tarawih sudah ditiadakan. Itu kan masalah. Yang penting kita hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Siapa pemimpin kita? Adalah pemerintah kita. Ya. Terserah mendukung atau tidak mendukung Pak Jokowi, yang penting kita ikut pemerintah. Itu titik. Jadi nggak ada urusan dengan presiden, tapi kita berurusan dengan negara.
Itu saja, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.